Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Restuani, kelas B1, Prodi Pendidikan Matematika 2019. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan mengenai konsep dasar peluang yang terdiri dari titik sampel, ruang sampel, kejadian, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Baik, kita mulai konsep dasar peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Ada dua istilah penting dalam peluang. Yang pertama ada ruang sampel, yang kedua ada titik sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Dalam menulis atau menghitung ruang sampel, kita bisa memakai beberapa cara, seperti membuat tabel, membuat diagram pohon, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan yang keempat aturan perkalian. Kalau titik sampel itu adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel atau biasa disebut anggota ruang sampel. Jadi anggota ruang sampelnya itu disebut juga titik sampel. Selanjutnya, ruang sampel dan titik sampel pada koin. Jadi koin memiliki dua buah sisi, adalah ada angka dan ada gambar, sehingga pada pelemparan satu buah koin terdapat dua buah kejadian yang mungkin terjadi, yaitu munculnya angka atau gambar ya. Ini angka atau gambar. Nah, bagaimana jika terdapat dua koin atau lebih? Untuk menentukan banyak anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin terjadi, kita bisa menggunakan rumus NS. Banyaknya ruang sampel sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah koin yang ada. Jadi kalau misalkan ada 2 koin, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti ada 4 anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin terjadi. Kalau 3, 2 pangkat 3 berarti 8. Begitu. Kita juga bisa menggambar ruang sampel dan anggotanya untuk pelemparan koin dengan menggunakan diagram pohon atau dengan tabel. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dengan diagram pohon. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, ada 4 buah koin dilempar bersamaan. Gambarkan ruang sampelnya. Ini ada 4 buah koin. Satu koin itu kemungkinan muncul angka dan gambar. 2 koin dalam angka itu juga muncul angka dan gambar, dan juga mungkin terjadi dalam gambar juga angka dan gambar, dan selanjutnya sampai 4 koin. Ini menghasilkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 titik sampel ya. Atau kita bisa menghitung juga dengan menggunakan rumus tadi, NS sama dengan 2 pangkat N, 2 pangkat 4, ada 4 koin sama dengan 16. Pertanyaannya, berapakah kejadian atau titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar? Ini sudah saya jawab semuanya, tinggal saya menjelaskan ya. Minimal 3 gambar, berarti dia paling sedikit 3 gambar. Oke, kita hitung ya, yang ada paling sedikit 3 gambar. Ini ya, 1, kita tandain, 1, kemudian ini ya, 2, yang ini 3, 4, dan 5. Ada 5 ya. Nah, kemudian yang B, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar? 2 gambar, kita ganti warnanya. Yang menunjukkan 2 gambar itu ada 6 ya. Kita hitung yang ada 2 gambar, ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Begitu. Yang C, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan maksimal 3 gambar? Maksimal 3 gambar berarti paling banyak ada 3 ya, dia nggak mau lebih dari 3 gambar. Berarti yang ini 1 masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang ini ada 4, dia nggak mau karena maksimal 3, paling banyak 3. Berarti ada 14 titik sampel yang menunjukkan maksimal 3 gambar. Seperti itu. Sekarang ini contoh soal yang
melibatkan 4 buah koin. Kalau misalkan ada 7 buah koin gimana? 8 buah koin gimana? Bisa saja kita menggunakan diagram pohon, bisa. Tapi itu capek. Karena nanti akan banyak lanjut ke sini. Dari sini 5 koin, 6 koin, 7 koin, dan seterusnya. Itu kan banyak sekali, makan waktu yang lumayan. Nah, maka untuk menjawab soal seperti itu kita gunakan segitiga Pascal. Nah, misalkan contoh ini, 7 buah koin dilempar bersamaan. Berapa banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi? Ini 7 kan? Bisa saja tadi kita buat diagram pohon. Tapi untuk simpelnya kita menggunakan segitiga Pascal. Tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat diagram segitiga Pascal ini, ya, dan bagaimana cara penggunaannya. Cara penggunaannya, ini kan ada 7 buah koin ya. Kita lihat sampai muncul angka 7 setelah 1. Berarti kita pakai yang ini nih. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, dan 1. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada satu kejadian yang mungkin terjadi menghasilkan 7 gambar. Ya, kemudian ada 7 kejadian yang mungkin terjadi menghasilkan 6 gambar 1 angka, dan seterusnya. Ini 21, 5 gambar 2 angka, 4 gambar 3 angka, 3 gambar 4 angka, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan minimal 6 gambar? Minimal 6 gambar berarti paling sedikit 6 gambar ya. 5 nggak mau, berarti 6 dan 7. Ini ada 1 kejadian dan 7 kejadian yang menunjukkan minimal 6 gambar, berarti 1 ditambah 7 ada 8 kejadian. Berikutnya, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar? Yang menunjukkan 2 gambar. Kita lihat di sini 2 gambar. Oh, ini 2 gambar. Punya ini 2 gambar ya. Nah, berarti ada 21. Berikutnya, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan maksimal 3 gambar? Berarti lebih dari 3. Paling banyak 3. Paling banyak 3. Berarti yang ini ya. Paling banyak 3. Ini 1 masuk. Yang ini paling banyak 3 ini. Kemudian ini 2 gambar. Ini dan 3 gambar. Stop di sini. Paling banyak 3. Dia nggak mau 4 kan ya. Jadi ada 7 kejadian. 7 ditambah 21 ditambah 35 berarti 63 kejadian. Seperti itu. Berikutnya, komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Jadi kebalikannya atau selainnya. Kejadian komplement ini biasa dinyatakan dengan A pangkat C. Seperti ini penulisannya ya. Mengingat semua jumlah kejadiannya itu 1, maka secara matematis dirumuskan PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Atau peluang kejadian A ditambah peluang kejadian selain A sama dengan 1. Atau kalau ingin langsung mencari PA komplementnya, 1 dikurangi PA. Kita ke contoh soal. Jika peluang siswa SMA Taruna gagal dalam ujian ada 0,01, tentukan peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian. 0,01 ini adalah peluang kejadian gagal. Berarti PA ya. Ini PA-nya. Ya. Tentukan peluang siswa SMA Taruna berhasil. Ini gagal, ini berhasil. Berarti kebalikannya. Berarti yang ditanyakan PA komplementnya ya. Kita jawab. Misalkan A adalah kejadian siswa SMA Taruna gagal dalam ujian. Dengan demikian AC yang tadi ya adalah kejadian SMA Taruna berhasil dalam ujian. Berdasarkan persamaan komplement kejadian, maka diperoleh PA komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Yang ini ya, yang gagal. Berarti 1 dikurangi 0,0001 sama dengan 0,9999. Jadi peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian adalah 0,9999. Seperti itu. Berikutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah berapa banyak suatu kejadian diharapkan akan muncul untuk jumlah percobaan tertentu. Rumus untuk mencari frekuensi harapan adalah FH sama dengan PA dikali N, di mana PA adalah peluang kejadian A dan N adalah jumlah percobaan yang dilakukan.
Baik, kita ke contoh soal. Frekuensi harapan, 3 buah koin dilempar 200 kali, berapa banyak munculnya satu angka dan 2 gambar, minimal 1 gambar, paling banyak 2 angka. Yang pertama, 1 angka dan 2 gambar. Nah, kita pakai segitiga Pascal lagi ya, supaya lebih simpel. 1 angka dan 2 gambar. 1 angka dan 2 gambar, maka NA-nya atau banyaknya kemungkinan terjadi kejadian A itu ada 1 angka dan 2 gambar ini ya, 1 angka 1 angka 2 gambar 3 ya. Ini PA-nya itu sama dengan NA per NS. NS itu banyaknya kejadian yang ini, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, ini NS-nya berarti 8 ya. Tadi 3, NA-nya 3 per 8, itu adalah PA-nya. FHA-nya atau frekuensi harapan kejadian A-nya itu PA dikali N. N adalah banyaknya ini koin dilemparkan. Berarti 3 per 8 dikali 200 sama dengan 75. Ini bisa dicoret. 200-nya 25, jadi 25. 200 dibagi 8, 25. 25 kali 3, 75. Yang B-nya minimal 1 gambar. Minimal 1 gambar. Berarti paling sedikit 1 gambar. Berarti yang ini, dan ini ya. 3 tambah 3 tambah 1 NB-nya berarti 7. PB-nya 7 per NS. Tadi NS-nya 8, berarti 7 per 8. Maka frekuensi harapan untuk kejadian B adalah peluang kejadian B dikali N atau banyaknya lemparan. 7 kali 8 dikali 200 sama dengan 175. Ini coret-coret seperti tadi. 25 kali 7, 175. Yang C, paling banyak 2 angka. Paling banyak 2 angka atau tidak ada angka sama sekali. Berarti yang ini paling banyak 2 angka. Yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. 1 tambah 3 tambah 3 berarti 7. NC-nya, berarti untuk mencari PC sama dengan NC per NS. NC-nya tadi 7, yang ini, dan NS-nya tadi 8 ya. Maka frekuensi harapan kejadian C sama dengan PC, peluang kejadian C dikali N, 7 per 8 dikali 200 tadi sama 175. Itu untuk contoh soal frekuensi harapan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.